Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fanawina ta'allum wa ta'lim wa tadabur wa tadkir wa naf'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minhu subhanahu wa ta'ala. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يحشى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم متفق عليه. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah majelis yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada malam hari ini, alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, dzurriyyat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita masih dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab Al-Amri bil Muhafazati ala Sunnah wa Adabiha, yaitu bab memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW dan adab-adabnya. Di dalam hadis ini menceritakan bahwasanya ada beberapa golongan daripada umat ini, yaitu umat baginda Rasulullah SAW, mereka digiring menuju neraka.
fayukhadu bihim data shimal, mereka dibawa ataupun digiring ke arah kiri, yaitu ke neraka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, mereka adalah umatku. Maka dijawab atau Allah berfirman, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka buat setelah engkau meninggal dunia. Dalam hadis ini, karena mereka berpaling daripada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka tersebut digiring menuju neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun hadisnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami, bimau'idatin, dan beliau menyampaikan mau'izah ataupun nasihat kepada kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum mahsyuruna ila Allah Ta'ala, sesungguhnya kalian semua akan dibangkitkan nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau digiring kepada mahsyar, khufatan, dalam keadaan tidak memakai sandal, khufatan karena bersandal, uratan, dan telanjang tanpa pakaian sehelai pun, ghurlan, dan tidak dalam keadaan disunat kada bersunat lagi. Ya, jadi langsung bersunatkah di dunia ini? Karena di hari kiamat ketika dibangkitkan dalam keadaan belum dihitan atau belum disunat lagi, dalam keadaan telanjang dan tidak memakai sandal. Kama bada'na awwala khalqin yu'idu, seperti awal kami menciptakan kalian, seperti itu pula kalian kembali kepada kami, ujar Allah. Wa'dan alaina, itu janji yang pasti ke atas kami dan akan terjadi pada kalian. Inna kunna fa'ilin, kami pasti akan berbuat ataupun akan membangkitkan kalian dari kubur kalian menuju pada mahsyar. Nah, ini di antara mau'izah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang dinamakan dengan tanah mahsyar itu, apakah tanah di dunia ini? Nah, ada dalam beberapa hadis, ardul mahsyar husyam, bumi ataupun tanah mahsyar itu adalah negeri Syam. Ada yang mengatakan Palestina, ada yang mengatakan negeri Sina di daerah Syam, semuanya itu. Nah, tetapi para alim ulama berpendapat seperti Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirah, bahwasanya yang dimaksud dalam hadis bahwasanya ardu mahsyar, bumi mahsyar itu adalah bumi Palestina ataupun bumi Syam, itu adalah mahsyar ataupun digiringnya manusia sebelum terjadinya hari kiamat. Nanti akan ada api dari Hadramaut ataupun dalam riwayat lain dari Adan. Api tersebut akan menggiring manusia semuanya ke daerah Syam. Nah, itu salah satu mahsyar. Mahsyar artinya digiring manusia itu ke Syam, ke negeri Syam. Itu diantara tanda-tanda hari kiamat, sudah parah benar, sudah hari kiamat. Adapun mahsyar yang setelah tiupan sangkakala yang kedua, yaitu ketika manusia keluar daripada kubur mereka masing-masing menuju pada mahsyar, itu bukan bumi yang sekarang kita tempati ini. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda, yusyarun nas yaumal qiyamah, manusia itu akan digiring nanti pada hari kiamat ala ardin bayda afra, ke atas bumi yang datar, yang putih kemerah-merahan. Kakursatin naqi, seperti sepotong roti yang bulat yang putih. Ya, kayak roti itu kada putih, kalau ada merah-merahnya, ada abang-abangnya. Laisa fiha alamun li ahad, tidak ada di tanah tersebut penduduknya dan tidak ada bangunan sedikit pun, tidak ada gunung di sana, hanyalah tempat datar. Nah, bukan bumi yang sekarang ini. Ayatnya Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairas samawati wal ardi wa rasulillahil wahidil qahhar. Di hari ketika Allah mengganti bumi yang mana bukan bumi yang kita pijak sekarang ini. Wa barazu, dan mereka semua keluar dari kubur mereka, lillahil wahidil qahhar, menuju Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Nah, ini yang dinamakan dengan mahsyar. Ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mendengar hadis ini, bahwasanya manusia itu nanti dibangkitkan dalam keadaan telanjang, kada berpakaian. Ujar Sayyidatina Aisyah, al-rijal wan nisa yang dulu ba'dhum ba'd. Wahai Rasulullah, amun telanjang badan, maka laki-laki dan perempuan itu saling melihat, nah, melihat kemaluan masing-masing ataupun melihat kemaluan kawannya. Nah, amunnya telanjang. Nah, jangankan laki yang lambinya, laki yang aja misalnya bisa melihat amun kawan, ya, amunnya kada berpakaian. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-amru asyaddu min ayyadura ba'duhum ba'dha. Ujar Nabi, wahai Sayyidatina Aisyah, bahwasanya perkara pada hari itu lebih berat daripada seseorang itu memikirkan kemaluan orang lain. Jadi setiap orang memikirkan dirinya sendiri sehingga tidak sempat melihat kemaluan orang lain. Nah, kayak orang itu divonis akan dibunuh atau dihukum mati, dihukum penggal. Kira-kira sawat lagi memikirkan orang lain, ada sawat lagi. Begitu manusia itu dibangkitkan dari dalam kubur, maka setiap orang dia berpikir, apakah aku ini selamat atau ada. Pikiran itu yang ada di dalam dirinya, sehingga itu membuat dia lupa untuk melihat kemaluan orang lain. Allah berfirman mengenai keadaan mereka pada hari kiamat, yaitu ketika mereka dibangkitkan. Allah berfirman, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya, maka dia akan melepaskan anaknya. Anaknya kelihatan menyusu, dilepaskannya. Dan dia tidak memperhatikan lagi anaknya, dia hanya memperhatikan dirinya sendiri, apakah dia akan selamat. Kemudian wanita yang baru saja hamil melahirkan, dia tidak memperhatikan anaknya. Nah, kalau di dunia ini orang itu habis melahirkan, pasti yang diperhatikan, yang dipikirkannya anaknya. Tapi karena dahsyatnya hari kiamat ataupun dahsyatnya nanti hari pembangkitan, maka dia memikirkan dirinya sendiri sehingga melupakan anaknya. Wa tahanna sasukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Engkau akan melihat manusia itu berjalan seperti orang mabuk. Nah, kemudian bukanlah mereka itu mabuk, tapi mereka sibuk memikirkan diri mereka sendiri. Mereka memikirkan bahwasanya azab Allah itu sangatlah pedih. Nah,
Kemudian nanti dibangkitkan berlainan. Bukannya setiap orang itu dalam keadaan masing-masing sama berdasarkan keadaan. Wa maratibun nas fil mahsyar mutafawit. Dan manusia itu bermacam-macam keadaan mereka dibangkitkan kepada mahsyar. Fa minhum rakib, di antara mereka ada yang menaiki kendaraan. Nyaman menaiki kendaraan, naiki kuda misalnya, naiki unta. Wa minhumul masyi, dan di antara mereka ada yang berjalan. Wa minhumul masyi ala wajhihi, di antara mereka ada yang bertingkau, di antara mereka ada yang berjalan di wajahnya, ada yang berkisut. Itu tergantung amalnya masing-masing. Jadi kada sama nanti dari pembangkitan tadi. Fa minhum man yuhsyaru wa huwa ala suratil qiyadah. Di antara manusia ada yang dibangkitkan digiring kepada mahsyar, yang mana bentuk rupa mereka itu seperti kera ataupun monyet. Ada bentuk manusia, tapi monyet bentuknya. Siapakah mereka? Wahumuz zunah. Mereka adalah orang yang suka berzina waktu di dunia. Yang ketujuh berzina waktu di dunia dibangkitkan nanti di hari kiamat bukan berbentuk manusia, tapi bentuknya qiradah ataupun bentuknya kera atau monyet. Wa minhum man yuhsyaru ala suratil khanazir, dan ada orang yang dibangkitkan di hari kiamat nanti itu rupanya berupa babi. Kada berupa manusia, berupa babi. Siapakah mereka? Wahum akalatus suhur. Mereka adalah orang yang di dunia ketujuh memakan harta secara zalim, atau bahasa lainnya itu korupsi. Orang yang ketujuh korupsi, memakan harta orang lain dengan zalim, itu dibangkitkan di hari kiamat bentuknya seperti babi. Wal makas, dan orang yang memakan ataupun gaweannya itu adalah mengambil pajak, pajak yang tidak berhak. Mengambil pajak ini ashabul mukas, itu adalah orang-orang yang mengambil pajak. Nah itu juga dibangkitkan dalam keadaan wajah mereka, bentuk rupa mereka seperti babi. Wa minhumul a'ma, ada juga orangnya buta, gambarnya bentuknya manusia, cuma buta. Wa huwa jahil fil hukum, dia adalah orang yang jahil, dia tidak adil di dalam sebuah hukum. Diberikan jabatan misalnya, dijadikan ia pemimpin lalu kada adil, lalu berbuat zalim dalam kepemimpinannya, maka buta nanti di hari kiamat. Wa minhumul asam, dan ada juga orang yang tuli. Padahal di dunia kada tuli, kada, cuman digiring di padang mahsyar nanti dalam keadaan tuli. Wa huwa alladhi ya'jab bi 'amalihi, dia adalah orang yang ujub dengan amalnya, merasa diri ini paling baik sudah, paling banyak tahajud, paling banyak sedekah. Oh, di kampungnya aku udah pengrajinnya, aku nang sembahyang nang paling kada ketinggalan sembahyang, aku nang paling banyak tahajud, aku paling banyak puasa, aku nang paling baik di kampung. Ujub. Maka nanti dibangkitkan dalam keadaan tuli. Wa minhum man yandahu lisanahu mutadalliyan ala sadrihi, ada orang yang dibangkitkan di hari kiamat menjulur lidahnya, mutadalliyan ala sadrihi, saking panjangnya lidahnya itu sampai ke dada, lidahnya sampai ke dada. Yasilul qaid min fadhi, dan bukan itu saja, dari mulutnya itu keluar nanah. Ayo, masya Allah, ini lidah ini panjang sampai ke amanah ke dada, kemudian keluar pulang nanah dari situ.
Nah, dari mulutnya. Nah, siapa mereka itu? Wahwalahu, mereka adalah tukang penceramah. Kada nyamannya tukang penceramah. Alladzina tukhalifu af'aluhum aqwalahum, yang mana mereka itu menyalahi akan pekerjaannya oleh perkataannya. Yang disampaikan seperti ini, yang digaunya seperti ini. Nah, menyampaikan kebaikannya ada menggawi yang baik, malahnya menggawi yang buruk. Nah, amunnya ceramah harap, amunnya menasihati orang harap, tetapi inyatanya menggawi nang kada baik. Nah, kada pas nang disampaikannya, kada diamalkannya. Nah, ini orang seperti ini di hari kiamat lidahnya manjur sampai ke dada, masya Allah, lalu keluar nanah daripada mulutnya. Ada juga orang yang dibangkitkan dalam keadaan maqtu'ul ayadi wal arjul, terpotong betis dan kakinya terpotong apa sini, kada bertangan, kada berbetis. Nah, kayak mau berjalan, yalah. Wa humul ladzina yu'dzuna al-jiran, mereka adalah orang yang waktu di dunia ketujuh menyakiti tetangga. Ketujuh menyakiti tetangga. Nah, ini akan dibangkitkan dari kiamat dalam keadaan tangan dan kaki terpotong. Kemudian ada yang disalib, diikat, disalib. Nah, kemudian disalib di sini juruk ini daripada kayu, itu daripada api neraka. Wa hum as-su'an bin nas ila sultan, mereka adalah orang-orang yang berjalan meminta ataupun berjalan bersama manusia kepada sultan, kepada raja. Nah, Allahu Akbar. Bisa di sini diartikan mereka adalah berjalan bersama manusia kepada sultan. Itu dia itu orang yang mengumpulkan manusia, kemudian berjalan kepada sultan. Ini maksudnya mungkin meminta-minta yang bukan haknya kepada sultan, ataupun mengganti raja, mengganti pejabat untuk berbuat zalim. Nah, itu termasuk mereka itu. Wa minhum man huwa asyaddu nadaran minal jin, ada orang yang dibangkitkan yang mana tubuhnya itu keciuman bau, baunya tadi lebih busuk daripada bangkai. Mereka adalah orang-orang yang merasa nikmat melakukan maksiat. Nah, ketagihan dengan maksiat, suka melakukan maksiat, menuruti hawa nafsu syahwatnya, maka orang seperti ini dibangkitkan dalam keadaan awaknya nih berbau, lebih bau daripada bangkai. Yang terakhir ada orang yang dibangkitkan, dia memakai baju juga di sini memakai baju daripada besi, yang mana bulunya tadi kantap banget, hampir-hampirnya tadi kada mau berjalan jadinya. Dia adalah orang yang kibir dan ujub dan khoyalan, orang-orang yang sombong di dunia. Dipakaikan dengan bajunya tadi sempit banget. Karena apa? Karena kesombongannya di dunia. Ada yang lain, orang yang lagi tarbiyah ujar Nabi, lagi memakai baju ihram, kemudian ketika itu dia meninggal dunia, maka dia dibangkitkan dalam keadaan berihram dan mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ada orang yang berangkat perang, kayak di Palestina tuh. Nah, perang itu asli itu melawan musuh, jihad fisabilillah, amunnya meninggal dunia syahid. Nah, itu ada yang terpotong misalnya kepalanya, ada yang terpotong telinganya, ada yang terpotong tangannya, ada yang terpotong kakinya. Nah, robek daripada badannya ataupun bajunya, seperti itu nanti dibangkitkan dengan kiamat.
Tetapi Allah beri kemuliaan. Setiap darah yang mengalir daripada tubuhnya itu akan menjadi bau misik, bau yang sangat wangi yang dicium oleh seluruh penduduk surga. Sehingga orang-orang ketika itu berkeinginan untuk kembali ke dunia, tubuhnya ini dicincang-cincang, tubuhnya ini dibuang sampai remuk. Ketika syahid fisabilillah, itu kemuliaannya. Nah, Allah Akbar. Begitu pula juga orang-orang yang beramal soleh lainnya. Nah, jadi dibangkitkan nanti digiring di padang mahsyar itu sesuai dengan amalan masing-masing. Ala wa inna awwala khalaiqi yuksa, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya makhluk yang pertama kali diberi pakaian siapa? Kan bacaan lebih panjang, bacaan kan bersandar. Siapa orang yang pertama kali diberikan pakaian nanti di akhirat? Ya umat kiamati, di hari kiamat nanti Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salam, bapak kita di dalam agama. Nabi Adam belum diberi lagi, Nabi Nuh belum diberi lagi, Nabi Ibrahim terdahulu diberi baju. Kenapa? Karena bahwasanya annahu ulqiya finnari ulyanan. Karena Nabi Ibrahim itu ketika dilemparkan ke dalam api, faktoran kisah dengan Raja Namrud itu, Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api dalam keadaan telanjang. Sedih ditelanjangi, nah, kada baju, kada bersalawat, ditelanjangi lalu dilemparkan ke dalam api. Untuk apa? Mempertahankan keyakinan, mempertahankan keimanan demi Allah Subhanahu wa taala. Beliau dilempar ke dalam api. Maka untuk memuliakan Nabi Ibrahim, membalas Nabi Ibrahim tersebut dengan sebuah kemuliaan keistimewaan, yaitu sidin adalah manusia yang pertama kali diberi pakaian nanti di hari kiamat. Nah, kayak masyitah. Nah, keluarga, nah satu keluarga ditibai oleh Fir'aun kemana? Ke dalam minyak yang mendidih. Nah, kayak itu juga mempertahankan keimanan. Allah muliakan juga. Nanti ada bau wangi yang semerbak wangi nanti di dalam surga. Semua penduduk surga mencium bau wangi tersebut, yaitu bau wangi daripada pengorbanan keimanan, mempertahankan keimanan, keyakinan demi Allah Subhanahu wa taala dari sebuah keluarga, yaitu keluarga masyitah itu. Nah, Ibrahim diberikan pakaian kepada Nabi Ibrahim, lalu orang yang kedua yang diberi pakaian adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan berarti ya lebih harap pakaiannya Nabi Ibrahim nih diberikan pakaian berluhur terhadap Nabi Ibrahim, terhadap Nabi Muhammad kan pakaiannya. Maka di dalam hadis ini dijelaskan maka jauh lebih hebat, lebih mahal, lebih agung, lebih mulia pakaian yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW daripada pakaian-pakaian yang diberikan kepada nabi-nabi dan juga semua manusia. Nah, itu Nabi Muhammad sidin yang paling bagus. Nah, binafasatil kaswah di sini dengan binafasatil kiswah, dengan pakaian yang paling bagus, yang paling indah, yaitu diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada nabi-nabi dan juga para rasul, kemudian kepada orang yang beriman nanti diberikan pakaian. Lalu ujar Nabi Allah wa innahu sayuja'u birijalin min ummati, ketika itu ada beberapa golongan dari umatku. Nah, ini kenalin, oh ini umatku ya Nabi. Fayuh khadu bihim data shimal, tapi malaikat membawa mereka itu ke arah kiri, yaitu ke dalam neraka. Fa'akulu, maka aku berkata, ya Rabbi, ya Allah, ashabi, itu adalah sahabat-sahabatku. Di dalam syarahnya dikatakan itu adalah umatku.
Fayuqalu, maka dikatakan kepada baginda Nabi Muhammad, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Wahai Nabi Muhammad, engkau itu tidak tahu apa yang terjadi setelah engkau meninggal dunia. Apa yang terjadi? Maka di dalam hadis ini semuanya innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim. Mereka itu murtad, berbalik ke belakang setelah engkau meninggal dunia, setelah engkau berpisah dengan mereka. Siapa? Mereka adalah dua golongan. Satu golongan, mereka adalah orang yang murtad daripada istiqamah, yaitu mubaddilun al-a'mal as-salihah bisayyi'ah. Mereka mengganti amalan-amalan kebaikan dengan amalan-amalan kejahatan. Dahulu buat baik, dahulu orangnya banyak-banyak, dahulu orangnya penguasa, dahulu orangnya Masya Allah, akidahnya benar, keyakinannya benar, rajin beribadah. Tapi apakah, apa sebabnya sehingga orang itu berbalik ke belakang? Sirnya, rahasianya adalah hidayah dan juga doa. Manusia ini ada yang diberikan hidayah oleh Allah, ada yang disesatkan oleh Allah, dan itu mutlak milik Allah. Nah, tidak ada yang bisa mengatur. Orang yang asalnya dapat hidayah tiba-tiba berikan na'udzubillah. Hidayahnya itu rajin dahulu, tapi yang begitu sama sekalinya bahkan benci untuk berbuat amal kebaikan itu na'udzubillah. Benci mendengar ajan itu lebih baik mendengar anjing aja menggonggong daripada mendengar ajan. Nah, daripada sujud itu. Alhamdulillah, orang yang asalnya dia itu beramal soleh, suka beramal soleh, suka beramal kebaikan, tapi alhamdulillah dia berbalik sehingga dia mengerjakan kejahatan ataupun meninggalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah, maka mereka itulah yang digiring nanti menuju neraka. Wasani yang kedua siapa? Orang yang murtad secara hakiki, yaitu murtadun ilal kufri, mereka memang keluar daripada agama Islam. Ketika Nabi SAW ditabuh seperti itu tadi, artinya, wahai Muhammad, engkau itu tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah engkau meninggal dunia itu. Nah, mereka berbalik ke belakang. Maka Nabi SAW hanya mengatakan, aku dan Nabi berkata seperti mana yang dikatakan oleh hamba engkau yang saleh, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Apa ujar Nabi Isa? Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ya Allah, ulun menjadi saksi selama ulun hidup bersama mereka. Falamma tawaffaitani, dan ketika engkau wafatkan aku, kunta anta raqiba alaihim, engkaulah yang menjadi saksi atas amalan-amalan mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau atas apa yang mereka berbuat itu menyaksikan. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Nah, ini ayat dibaca oleh baginda Rasulullah dalam satu malam sambil menangis pada begulingan. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahu fa innaka antal azizul hakim. Diulang lagi oleh Nabi, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Karena Nabi ini kadang-kadang satu orang pun dari umat beliau ini masuk neraka, satu orang dia masuk ke neraka, itu sangat sedih, membuat hati beliau sakit, sehingga beliau membaca ayat ini sambil menangis sama-sama keduanya. In tu'adzibuhum, ya Allah, jika engkau mengazab mereka, mengazab umatku itu, fa innahum ibaduk, mereka juga hamba-hambamu, engkau yang menciptakan mereka, ya Allah. Wa in taghfir lahu, ulun tahu ya Allah, mereka itu sedang berbuat maksiat, mereka sedang menentang engkau ya Allah. Tetapi wa in taghfir lahu,
jika engkau mau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, ayat ini dibaca Nabi ulang kayak di hari kiamat. Nah, sama aman dan Nabi kada hubungan baca ayat itu mikirkan kita. Itu ulang banyak ayat dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah. Nanti ketika ada daripada golongan umat ini yang digiring menuju neraka, ini baru digiring, itu sudah membuat Rasulullah SAW sedih. Nanti akan ada syafaat setelah ini. Ini hanya hari pembangkitan. Setelah itu ada ditimbang amal. Setelah itu ada timbangan amal, ada hisab, ada timbangan amal. Jadi hisab itu lain, timbangan amal itu lain. Nah, nanti ada syafaat. Ada syafaat. Yang asalnya tadi digiring menuju neraka, dengan syafaat baginda Rasulullah dia masuk ke dalam syurga. Yang tadinya digiring menuju neraka, dia orang asalkan orang beriman. Dengan syafaat keluarganya, mungkin ada anaknya yang hafal Al-Quran, ada anaknya alim, maka dia diambil oleh anaknya menuju surga. Bahkan kenal dengan satu orang soleh saja, itu bisa menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Jangankan dengan orang alim, kenal dengan orang alim, karena orang yang berkenalan bahwa Tuhan di dunia ini, bahwa Tuhan pelongnya di akhirat. Di sini pentingnya kita duduk bersama orang-orang saleh. Kita pada tahu siapa yang baca selamat, siapa yang ahli surga, siapa yang ahli neraka. Cuman bila orang itu pada lahirnya saleh, maka kita suka dengan dia, berkawan. Karena di hari kiamat mungkin ada yang tergelincir, kita tergelincir misalnya, maka kita mempunyai kawan kita tadi bisa menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Nah, bahkan ketika dalam hadis itu, ketika sudah diputuskan orang yang neraka masuk ke dalam neraka, orang yang di surga masuk ke dalam surga, maka di antara mereka itu ada hijab. Hijabnya ini tembus pandang. Jadi melihat orang di surga melihat yang di neraka, yang di neraka melihat di surga. Lalu ketika satu orang ahli surga ini berjalannya anak masuk surga, dikiaui penduduk neraka, fulan atau hari kuning, wahai fulan menyambat ngarannya, apakah engkau pernah dengan aku? Diingat-ingatnya suaka pertemuan di mana? Di majelis kadahulu, pakawan di mana? Ada suaka, ada ingat ujarnya. Lalu berjalan pulang, dipanggil pulang. Yang bulan atau hari kuning, ujar penduduk neraka tadi, wahai bulan, apakah engkau ingat dengan aku? Ujarnya kada ingat. Sampai ketika kalinya kada ingat juga. Lalu penduduk neraka tadi mengingatkan, dahulu engkau waktu di dunia pernah kehausan dan singgah di rumahku. Engkau ketika itu meminta secangkir air minum, secangkir air putih kepadaku, lalu kuberikan secangkir air putih itu, lalu engkau minum air itu, dan kemudian engkau beranjak pergi dari rumahku. Itu pun diingat-ingatnya oleh penduduk surga tadi. Ya ibunya sudah dulu waktu bekerja sehingga di rumah minta bayimu misalnya, ya diberi orang banyak tuh. Nah, ingat, ini pilihan orangnya, ini ulun orangnya. Sekarang ulun berada di dalam neraka, pian di dalam surga. Maka dengan berkat ulun pernah memberi pian secangkir air putih, air minum itu, tolong selamatkan ulun, keluarkan ulun dari neraka. Maka penduduk surga dari dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujarnya, ya Allah, ada satu orang teman ulun, dia waktu di dunia pernah memberi secangkir air minum untuk ulun. Ketika itu kehausan minta air minum dan dia memberikan air minum kepada. Dan sekarang teman ulun itu berada di dalam neraka. Ujar Allah, khudh biyadi akhika ilal jannah. Ujar Allah, ambillah tangan temanmu tersebut ataupun gandenglah dia, bawalah dia menuju surga. Maka dia berpaling
dia ambil tangan saudaranya tadi, temannya tadi, dan dengan berkat secangkir air putih itu, maka dia bisa terselamat daripada neraka. Jadi yang tadi digiring menuju neraka ada pasti masuk neraka, masih ada syafaat yang lain. Nah, mudah-mudahan kita sebenarnya mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW dan daripada para nabi, para rasul, para alim ulama, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, selamat kita daripada neraka dan nanti berkumpul di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.